Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan di malam ini antara maghrib sampai isya seperti biasanya ba'da maghrib sampai isya di hari Selasa kita menyelenggarakan kajian rutin Sirah Nabawiyah mengambil tema seni interaksi Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Nah, pembahasan ini sudah kita mulai beberapa pertemuan yang lalu dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali bahasannya. Kita akan masuk pada bahasan atau sub bahasan yang menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW punya beberapa bentuk interaksi dengan kaum wanita. Di antaranya yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang sangat sayang pada umatnya secara umum, juga beliau tunjukkan pada kaum wanita. Beliau ketika itu sedih mendapatkan berita duka seorang wanita yang biasa membersihkan masjid wafat dan dimakamkan tanpa sepengetahuan beliau. Jadi, min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam 'alan nisa'i annahu hazina wa ta'assafa 'alal mar'ati allati kanat taqummul masjidah. Bentuk sayangnya Nabi SAW kepada kaum wanita bahwa beliau sedih. Ya, beliau sedih sekali, beliau mengungkapkan kegundahannya ketika mendengar berita bahwa ada seorang wanita yang biasa mengurusi masjid wafat. Wa dufinat min ghairi ayyusalliya 'alaiha. Dan ternyata sudah dimakamkan. Wanita tersebut biasa membersihkan masjid dan sudah dimakamkan sebelum beliau sempat menyolatkannya. Nah, ini bahasan terakhir dan ini hadisnya terakhir pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna imra'atan sauda, bahwa ada seorang wanita yang berwarna kulit hitam, kanat taqumul masjidah, biasa membersihkan masjid. Bahasa kita nyapu-nyapu, ngepel. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW mencarinya, merasa kehilangan. Fasa'ala anha. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, di mana wanita ini? Faqalu, lalu mereka mengatakan, madat. Wanita tersebut sudah wafat. Sudah meninggal dunia. Qala afala kuntum adzantumuni? Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepada saya? Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepada saya? Qala faka'annahum shagharu amroha. Seakan-akan mereka mengecilkan. Ya, seakan-akan mereka mengecilkan kedudukannya. Kan cuma tukang sapu. Cuma cleaning service. Cuma tukang bersih-bersih masjid, marbot masjid. Ternyata tidak demikian. Faqala dulluni ala qabriha. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Kita lihat di sini Nabi SAW minta ditunjukkan kuburannya. Setelah itu apa yang terjadi? Fadalluhu fasalla 'alaiha. Kemudian mereka menunjukkan di mana kuburannya, lalu beliau menyolatkannya. Jadi artinya menganggap bahwa ini cuma orang biasa. Akhirnya mereka setelah menunjukkan kuburan wanita tersebut, Nabi Muhammad SAW lalu melaksanakan sholat jenazah untuk wanita tersebut. Ini bahasan terakhir pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada bahasan berikutnya
wa kana sallallahu alaihi wasallam yutayyibu khatira man intaqasa min makanatiha minhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur orang atau hati ya, hati wanita yang direndahkan kedudukannya. Ya, menghibur wanita yang direndahkan kedudukannya. Karena ketika seseorang direndahkan, dia bisa merasakan kesedihan, bahkan bisa kesedihan yang sangat mendalam. Nabi SAW hadir saat itu untuk ikut menghibur. Sehingga rasa sedih itu menjadi berkurang. Bahkan bisa sampai sirna. Kita lihat di sini, an Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, balaghana makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Kami mendengar atau beritanya sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW keluar. Maksudnya hijrah. Dan kami yang dimaksudnya Abu Musa al-Asy'ari dan beliau berada di Yaman, mendengar berita keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami yang berada di Yaman itu ketika itu mendengar hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Untuk dari Makkah ke Madinah. Fakharajna muhajirina ilaihi. Lalu kemudian kami pun bertolak untuk hijrah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa akhwani li. Saya bersama dua orang saudara saya. Wa ana asgharuhum, dan saya yang paling kecil. Ana wa akhwani, saya dan dua saudara saya. Dan ana asgharuhum artinya saya yang paling kecil. Ahaduhuma Abu Burda wal akharu Abu Rahm. Yang pertama Abu Burdah, yang kedua Abu Ruhm. Fi salasatin wa khamsina aw itsnaini wa khamsina rajulan min qaumi. Kira-kira jumlahnya 52, ya 53 atau 52 dari kaum saya, kata sahabat Abu Musa. Ini kaumnya sahabat Abu Musa. Faraqibna safinatan. Maka kami pun lalu menaiki kapal ya atau perahu lah. Fa'alqatna safinatuna ilan Najasyi bil Habasyah. Dan perahu itu mengantarkan kami menuju Najasyi yang berada di Habasyah. Fawafaqna Ja'far bin Abi Thalib wa ashabahu indahu. Dan saat itu kami bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib beserta para sahabat Rasulullah SAW yang ada di Habasyah. Faqala Ja'farun, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsana hahuna wa amarna bil iqamati fa aqimu ma'ana. Kemudian Ja'far mengatakan Rasulullah SAW mengutus kami ke sini dan memerintahkan kami untuk menetap di sini. Dan kalian juga silakan tinggal di sini bersama kami. Menetap bersama kami. Fa aqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an. Kami pun tinggal bersama Ja'far bin Abi Thalib setelah beberapa waktu. Fawafaqna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina iftataha Khaybar. Setelah berselang beberapa waktu, kami pun bertemu Rasulullah SAW ketika
beliau menaklukkan Khaybar. Jadi tinggal di Habasyah dulu hatta qadimna jami'an. Sampai akhirnya kemudian kami pun berangkat sama-sama kemudian ke Madinah setelah itu. Akhirnya kami bertemu Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan Khaybar. Fa'ashamalana. Lalu beliau memberikan jatah untuk kami. Au qala a'tona minha. Lalu kami pun diberi, atau dalam riwayat yang disebutkan kami diberi jatah. Jatah apa? Jatah bagian rampasan perang. Wa ma qasama li ahadin ghaba an fathi Khaybar minha syai'an illa liman syahida ma'ahu. Ya, kalau dalam kondisi normal, beliau tidak menyisihkan bagian bagi siapa saja yang tidak ikut serta dalam penaklukan Khaybar. Illa li ashabi safinatina ma'a Ja'farin wa ashabihi. Qasama lahum ma'ahum. Kecuali untuk ashabi safinah. Ashabi safinatina, maksudnya orang yang ikut dengan perahu. Ya, kalau bahasa kita sekarang manusia perahu. Yang dimaksud adalah ini para sahabat yang waktu itu bersama Ja'far dan para sahabat. Diberi jatah, diberi bagian dari harta rampasan. Wa kana unasun minan nasi yaquluna lana ya'ni li ahli safinah sabaqnakum bil hijrah. Lalu kemudian beberapa orang mengatakan bahwa kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Wa dakhalat Asma bintu Umaisin wa hiya mimman qadima ma'ana ala Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan. Kemudian Asma binti Umais yang ikut hijrah ke Habasyah lalu kembali bersama mereka mengunjungi Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat hajarat ila Najasyi fi man hajar. Jadi artinya ikut hijrah bersama kaum muslimin, hijrah ke Habasyah, hijrah ke tempatnya Najasyi. Fadakhala Umaru ala Hafsata wa Asma'u indaha. Kemudian Umar sedang duduk bersama Hafsah. Ketika melihat Asma, Umar bertanya. Jadi Umar masuk ke tempatnya Hafsah dan Asma ada di situ. Lalu Umar bertanya, faqala Umaru hina ra'a Asma, man hadhihi? Lalu Umar bertanya, siapa ini? Siapa wanitanya? Qalat Asma bintu Umais. Lalu Umar ketika diberitahu bahwa itu namanya Asma bintu Umais, lalu diberitahu al-Habasyiyatu hadhihi, al-Bahriyatu hadhihi. Dia orang Habasyah, dia orang pelaut. Karena ini maksudnya karena jalurnya waktu itu sampai ke sana lewat jalur laut. Qalat Asma, na'am. Lalu Asma mengatakan, iya. Lalu Umar mengatakan, sabaqnakum bil hijrati, fanahnu ahaqqu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami lebih dahulu hijrah dibanding kalian. Kami lebih berhak mendapatkan keistimewaan menemani Rasulullah SAW dibanding kalian. Artinya lebih duluan. Faghadibat. Lalu Asma bintu Umais marah. Wa qalat kalla wallahi kuntum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa ya'idhu jahilakum wa kunna fi daril bu'da'i al-baghdha'i bil Habasyah. Lalu disampaikan bahwa kata Asma, tidak demikian. Demi Allah, kalian mendapat keistimewaan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan mengajar orang atau memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, membimbing, mengarahkan orang yang jahil di antara kalian.
yang bodoh di antara kalian. Sedangkan kami jauh di negeri Habasyah, di tengah-tengah musuh. Wadzalika fillah wa fi Rasulillah. Dan itu semua kami lakukan demi Allah, ya karena Allah dan karena Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi demi waimullahi demi Allah. La at'amu ta'aman wala ashrabu syaraban hatta azkura ma qulta li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kunna nu'za wa nakhaf. Demi Allah, saya tidak akan makan atau minum sebelum saya mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan apa yang engkau katakan. Sementara kami wa kunna nu'za wa nakhaf. Sementara kami tetap tinggal di negeri yang di situ kami teraniaya, kemudian kami takut karena jauh dan terpaksa hijrah karena apa? Karena tekanan saat itu. Wa sa'adzkuru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu wallahi la akdzibu wa la azighu wa la azidu alaihi. Saya akan sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan berdusta. Saya tidak akan berbohong dan saya tidak akan menyimpang dari kebenaran dan tidak akan menambah hal ini sedikit pun. Nah, kemudian falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalat ya nabi Allah inna Umar qala kadza wa kadza. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW datang, Asma bintu Umais menyampaikan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar mengatakan demikian dan demikian. Qala fama qulti lahu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu katakan kepadanya? Qalat qultu lahu kadza wa kadza. Lalu Nabi SAW mendapat jawaban dari Asma bintu Umais, saya jawab begini dan begitu. Seperti yang disampaikan tadi. Qala laisa bi haqqabi minkum walahu wa li ashabihi hijratun wahidatun walakum antum ahlas safinati hijratani. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan haknya tidak lebih banyak dari hak. Artinya dia tidak lebih berhak bahwa haknya lebih banyak daripada kalian. Karena apa? Karena Umar dan sahabat-sahabat yang lain punya satu hijrah saja. Sementara kalian ahlus safinah, sementara kalian yang naik perahu ini, kalian hijratani, kalian punya dua hijrah. Tentu yang punya dua hijrah tidak sama dengan punya satu kali hijrah. Ya, kita semua ketahui hijrah, apalagi hijrah yang di jalan Allah SWT pahalanya begitu besar. Qala falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadis. Kemudian kata Asma, saya melihat Abu Musa dan orang-orang yang bersamanya di ashabas safinah. Ya kalau diterjemahkan menggunakan istilah ya manusia perahu, maksudnya orang-orang yang sahabat-sahabat yang ikut hijrah bersama dan bersama ke Habasyah, kemudian pulang dengan naik perahu, mereka datang kepadaku berbondong-bondong atau berombongan menanyakan tentang hadis ini. Ma minad dunya syai'un, tidak ada sedikit pun dari dunia, hum bihi afrah wala a'dhamu fi anfusihim mimma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari dunia ini yang lebih menggembirakan, yang lebih penting, lebih agung di sisi mereka, di hati mereka, daripada apa yang baru saja mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat Asma, falaqad ra'aitu Aba Musa wa innahu layas ta'idu hadzal hadits minni.
Dan saya mendapati sahabat Abu Musa minta pada saya untuk mengulang-ulang hadis ini. Artinya betapa besarnya keutamaan yang mereka dapatkan. Ini adalah contoh bagaimana Nabi SAW menghibur kaum wanita. Meskipun ini mencakup semuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika yang menyampaikan dan menanyakan ini kaum wanita, beliau memperlakukannya tidak membedakan, atau tidak ada diskriminasi. Tidak membedakan, ini kan cuma perempuan. Lalu diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Tidak, diperlakukan dengan cara yang sama. Dan kalau mempunyai keutamaan, juga dijelaskan keutamaannya. Ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa kana ta'amulhu Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an nisa'i qa'iman ala rifqi wal hilm. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun dengan prinsip kelemah lembutan, kesantunan, ya, kebaikan hati. Kita lihat penjelasannya sini, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, istadzana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu. Jadi Umar bin Khattab minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi. Dan saat itu ada beberapa kaum wanita Quraisy yang sedang bertanya. Wa yastakthirnahu. Ya, wa yastakthirnahu. Jadi maksudnya mereka banyak yang datang dan itu bergiliran, bergelombang. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi. Suara wanita tersebut lebih tinggi daripada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertanya, tapi pertanyaannya juga kemudian sebagian suaranya lebih tinggi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma sta'zana Umaru tabadarnal hijab. Ketika Umar minta izin, ya, para wanita tersebut segera bergegas di balik hijab. Fa'adzina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Umar untuk masuk. Dan Umar masuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ini adalah doa, ya. Jadi adhakallahu sinnak. Ya, kira-kira terjemahnya, ya, mudah-mudahan Allah membuat engkau bahagia, membuat engkau senang. Nah, ini doa dipanjatkan oleh, dan karena Nabi SAW tertawa, lalu kemudian kita semua tahu bahwa yang membuat seorang tertawa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini boleh disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, ajibtu min haula illati kunna indi lamma sami'na sautaka tabadarnal hijab. Ya, Nabi SAW menjelaskan, saya heran dengan para wanita Quraisy ini yang tadi bersama. Begitu mendengar suaramu, mereka langsung lari ke balik tirai, ke balik hijab. Faqala anta ahaqqu ayyab yahabna ya Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih berhak untuk ditakuti oleh mereka. Artinya, harusnya bukan takut sama saya, sama Umar, tapi harusnya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ta'zimnya. Summa akbala alaihinna faqala ya adawat anfusihinna atahibnani walam tahibna Rasulullah. Ya. Wahai kaum wanita yang mereka
menjadi musuh terhadap dirinya sendiri. Maksudnya ini menyapa kaum wanita. Wahai kaum wanita, mengapa kalian takut kepada saya, sementara kalian tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Takut dalam makna tadi, takut dalam makna mengagungkan atau memuliakan, menghormati. Faqulna innaka afaddu wa aghladu min Rasulillah. Maka menjawab bahwa karena engkau lebih kasar, lebih kaku, lebih keras daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihan ya ibna al-Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Eh, Tidaklah engkau melewati sebuah jalan, melainkan setan akan memilih jalan yang berbeda dengan jalan. Ini menunjukkan bagaimana ketegasan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan kaum wanita dengan prinsip dasar kelemah lembutan, yang memang itu prinsip yang Nabi SAW terapkan dalam interaksi dengan kaum wanita. Nah, ini ya mas kalian hafizakumullah, bahasan kita untuk kesempatan di malam ini ada dua bahasan yang menunjukkan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang juga menghibur perasaan kaum wanita ketika ada orang yang merendahkannya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berinteraksi dengan kaum wanita dengan prinsip kelemah lembutan, keramahan, kesantunan, yang itu menjadi ciri yang melekat pada Nabi SAW. Dan pada awal pembahasan dari bab ini disampaikan bahwa sifat itulah yang paling cocok, paling pas dalam berinteraksi dengan kaum wanita, karena memang itu sifat yang melekat pada kaum wanita. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.